Motif kasus anak menganiaya ibu kandung di Kota Bekasi, Jawa Barat mulai menemukan titik terang. Selain kesal terkait peminjaman motor, pelaku juga sempat mengancam membunuh tantenya jika kemauannya tidak dituruti. Kasus anak menganiaya ibu kandungnya sendiri di perumahan Bekasi Jaya Indah, Irigasi Kota Bekasi, Jawa Barat menuai kecaman dari berbagai pihak. Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota mengungkapkan motif aksi penganiayaan pelaku yang nekat menganiaya ibu kandungnya sendiri dipicu masalah meminjam motor tetangganya untuk bermain. Pelaku disebut meminta kepada ibunya untuk mencarikan pinjaman motor ke tetangganya. Namun setelah usaha ibunya meminjam tak membuahkan hasil, pelaku yang emosi kemudian menganiaya ibu kandungnya sendiri. Selain menganiaya ibunya, tersangka yang berusia 23 tahun ini juga dilaporkan sudah berulang kali melakukan aksi serupa. Polisi bahkan menyatakan pelaku sempat mengancam akan membunuh tantenya sendiri kepada ibunya jika kemauannya tidak dituruti, termasuk meminta sejumlah uang. Sejauh ini hasil pemeriksaan kami motifnya karena korban tidak bisa menyanggupi permintaan pelaku untuk dipinjamkan motor agar digunakan keluar rumah. Demikian. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan pisau yang digunakan atau diduga untuk digunakan untuk mengancam ibunya. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam pasal KDRT dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pemirsa, kasus tragis penganiayaan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri di Kota Bekasi, Jawa Barat menyita perhatian publik. Motif yang terungkap hanya karena permintaan meminjam motor tidak dipenuhi, menunjukkan gejala relasi keluarga yang jauh dari sehat. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku diketahui pernah mengancam tantenya sendiri dan disebut memiliki riwayat perilaku kasar berulang terhadap keluarga. Apa yang bisa menjelaskan perilaku anak seperti ini dan bagaimana pola pengasuhan atau tekanan psikologis bisa berperan dalam pembentukan karakter dan juga emosi anak? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan psikolog anak, remaja dan keluarga, Ibu Sani Budiantini. Mbak Sani, selamat sore. Selamat sore. Mbak Sani, dari kacamata psikologi terutama ini dalam lingkungan rumah tangga, keluarga, apa sebetulnya faktor terbesar yang membuat kekerasan yang begitu membabi buta ini bisa terjadi dari anak kepada orang tua sendiri? Iya, saya percaya kasus ini hanya sedikit yang muncul, yang sebenarnya banyak sekali di luar sana yang tidak tertangkap. Adanya kasus ini pertama karena hilangnya rasa hormat terhadap orang tua. Kemudian hilangnya juga rasa empati, bagaimana seorang berhubungan dengan orang lain itu melandasi bagaimana dia berperilaku. Biasanya anak terjadi seperti ini karena parenting style itu membuat anak itu menguasai orang tua, sehingga anak tidak hormat, anak tidak menghargai, bahkan anak tega melakukan hal tersebut. Dari sisi internal ada kita sebut dengan kepribadian agresif, yaitu menyerang, menyakiti, dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Hal ini terpacu karena anak yang bersifat egois, mementingkan dirinya tanpa melihat keadaan yang realistis. Dan anak seperti ini seringkali memang menyakiti orang lain, mengancam, dan ini termasuk tergolong dalam kekerasan dalam rumah tangga. Iya, Mbak Sani, pelaku ini kan sebenarnya bukan usia anak ya, sudah 23 tahun, sudah dewasa. Nah, apakah memang perilaku ini sudah terpupuk dari ia kecil? Iya, saya percaya bahwa perilaku tidak muncul tiba-tiba. Pasti ada proses dari awal ketika dia kanak-kanak, kemudian remaja dan sebagainya, sehingga akhirnya terbentuklah perilaku seperti ini. Biasanya orang tua yang memanjakan anak, kemudian anak yang terbiasa mendapatkan keinginannya tanpa tidak realistis pun dia memaksakan kehendak kepada orang tua, itu membuat anak akhirnya tidak peduli atau tidak mampu berpikir realistis, apa yang diinginkan harus tercapai. Nah, perilaku seperti ini tanpa disadari mungkin saja sudah terbentuk dari dulu, hingga saat ini bukan saja dia tidak peduli, tapi dia melakukan kekerasan, sehingga keinginannya harus terpenuhi. Seperti itu.
dalam keluarga Mbak Sani mungkin tidak bawa bibit-bibit kekerasan ini yang sudah disadari begitu ya oleh orang tua, dan kemudian itu tidak ditangani lebih dini, tidak, atau bisa dikatakan ada pembiaran begitu sehingga ketika dewasa ini menjadi semakin parah. Iya, betul. Karena kalau kita lihat kan anak itu tumbuh itu kan dari sistem ya, sistem keluarga yang seperti apa. Ketika kita memang sebagai orang tua menginginkan anak menghormati, anak berbakti, anak melakukan sopan santun ya. Paling tidak ada 4 magic words, ada say sorry, say thank you gitu ya, kemudian please gitu ya. Biasanya anak akan muncul nilai-nilai menghormati pada orang tua dan ada sopan santun, kemudian juga berempati akan kondisi orang tua dan sebagainya. Tapi ketika ada pembiaran, anak melakukan hal yang tidak sopan dibiarkan, bahkan mungkin dia marah dialemin, ini membuat membentuk perilaku yang tadi memaksakan kehendak. Dan juga bisa muncul perilaku agresif. Dan di sini juga kita lihat bahwa banyak sekali ya tontonan atau apapun yang mengandung kekerasan. Sehingga ini bisa terbentuk semakin kuat lagi perilaku menyerang tadi. Dan kalau kita lihat bahwa pengendalian emosi ya itu juga biasanya terjadi pada anak-anak yang sulit berkomunikasi dengan baik. Maka hubungan anak dan orang tua melalui komunikasi yang asertif, yang sehat itu perlu dipupuk sehingga orang tua juga bisa mengutarakan kondisinya dan anak juga bisa menerima kondisi orang tua itu dengan baik seperti itu. Oke, nah Mbak Sani sebagai pengingat kepada para orang tua di luar sana, apa tanda-tanda anak ini bisa punya potensi melakukan tindakan agresif dan juga kekerasan dan bagaimana menanganinya dengan cepat? Iya, sebenarnya kita lihat bahwa ketika anak masih kecil suka maksakan kehendak, ada tantrum, ada mukul-mukul, itu termasuk sebenarnya sudah ada potensi untuk terbentuknya agresif yang lebih kuat lagi di kedepannya. Dan kalau kita lihat perilaku agresif itu bukan hanya kontak fisik ya, tapi ada verbal yang ngomong ngatain orang tua misalnya, kemudian memaksakan kehendak untuk minta uang ya dengan cara misalnya mengancam ya. Jadi tanda-tanda kekerasan itu bisa terlihat dari ucapan, perilaku maupun dari tata cara berhubungan dengan orang tua. Makanya dari itu kita harus mawas diri dari awal, jangan sampai perilaku seperti ini dibiarkan dan akhirnya menjadi perilaku yang kita lihat sekarang ini, akhirnya bagaimana anak melakukan kekerasan kepada orang tuanya. Dan kasus ini juga sudah masuk ke ranah hukum begitu ya Mbak Sani, sudah ditangani. Kita harapkan boleh ada edukasi juga bagi masyarakat dari adanya kasus ini. Terima kasih Mbak Sani Budiantini, psikolog anak, remaja, dan keluarga sudah bergabung bersama kami di Newsline. Dan pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.